Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Ketika kolam suci nyaris mengering, Shihao berdiri diam, merenungi ujian petir surgawi yang baru saja dilaluinya. Kulitnya berubah, putih bagyok, bersinar dengan aura suci. Tapi anugerah sejati justru tersembunyi dalam tulangnya. Tubuhnya mengalami evolusi drastis, seolah keluar dari kepompong, menjadi makhluk baru. Ia duduk tenang, mengenang betapa dekatnya ia pada kematian. Semua tulangnya sempat hancur, namun ia selamat mengalahkan takdir. Kini, kekuatan hidup yang segar mengalir deras dalam dirinya, murni seperti bayi baru lahir. Shihao terkejut menyadari bahwa tubuhnya seperti mengalami reinkarnasi, menyatu dengan kekuatan vital dunia, esensi suci dari kehidupan awal. Ia merentangkan tubuhnya dan melontarkan tinju ke udara, menghasilkan suara gemuruh dahsyat. Tanpa memakai kekuatan suci, kekuatan fisiknya kini cukup untuk menumbangkan dewa. Aura misterius mengalir dalam dirinya. Ia menyadari ini bukan sekadar perubahan fisik, ini adalah esensi dari kekuatan hidup yang tak ternoda, mungkin bahkan kekebalan terhadap kutukan. Tak ingin menyia-nyiakan berkah ini, ia mengumpulkan sisa cairan dari bambu dewa penangkal jahat ke dalam kendi batu giok. Cairan itu sangat langka, tetesannya saja bisa membuat siapapun tergila-gila. Selesai di kolam, ia melanjutkan perjalanan menuju buah mata air kuning, tujuan awalnya. Kabut putih, sungai emas, dan aura surgawi menyambutnya di wilayah yang terlihat seperti negeri abadi. Namun, apa yang ia temukan membuatnya membeku. Bukan buah keabadian yang pertama terlihat, tapi lembah damai berisi mayat makhluk suci raksasa. Mereka mati, tapi bukan sembarang kematian. Tak ada bau busuk, hanya cahaya murni yang mengalir dari tubuh mereka. Apakah mereka mayat abadi? Sayangnya, medan energi suci melindungi tempat itu. Bahkan senjata tingkat dewa meleleh hanya karena menyentuhnya. Shihao sadar, ini bukan tempat yang bisa ia paksakan. Ia memilih mundur. Akhirnya, di ujung sungai emas, ia menemukan 3 tanaman bersinar. Salah satunya berbuah, buah emas mungil seperti plom, memancarkan cahaya surgawi. Buah mata air kuning benar-benar nyata. Ia berdiri di hadapan keberuntungan besar, bersiap melangkah lebih jauh dalam jalannya menuju keabadian. Buah emas bersinar terang, semerbak aromanya menggoda, namun tersembunyi bahaya mematikan. Saat Shihao menyentuh cabang pohon, hawa dingin menyergapnya, insting bertahan hidupnya langsung aktif. Tiba-tiba, 4 serangga kuning seukuran lengan, berkamuflase seperti cabang pohon, menyerang dengan keganasan yang mengerikan. Kabut emas menyembur dari mulut mereka, memotong ruang dan menggigit tubuh Shihao. Simbol pelindungnya mulai runtuh satu persatu. Serangga-serangga ini bukanlah makhluk biasa. Mereka adalah buk mata air kuning, salah satu dari 10 serangga purba paling berbahaya. Konon bisa berkembang menjadi makhluk abadi. Shihao tak tinggal diam. Ia menggunakan teknik-teknik pamungkas, cabang dewa Willow, teknik Kunpeng, hingga petir kaisar. Namun, bahkan kekuatan sebesar itu tidak mudah menaklukkan para serangga ini. Satu persatu serangga mulai menunjukkan kelemahan. Yang pertama terjebak dalam ledakan energi surgawi di dalam tubuh Shihao dan hancur menjadi darah dan daging. Yang kedua tewas karena tebasan pedang abadi yang legendaris. Yang ketiga dihancurkan di telapak tangan Shihao berkat kekuatan tulang barunya yang diperkuat oleh bambu penangkal jahat. Dan yang terakhir, meskipun mencoba melarikan diri, akhirnya dicincang tanpa ampun oleh Shihao. Setelah semuanya reda, Shihao memeriksa lokasi. Hanya tersisa 3 tanaman obat dengan 8 buah keemasan yang bercahaya dan harum. Ia memastikan tak ada bahaya lagi sebelum memetik buah itu. Buah mata air kuning ternyata membawa manfaat luar biasa, meningkatkan kekuatan spiritual dan memperkuat semangat primordialnya. Saat ia melahapnya, aroma surgawi memenuhi tubuhnya, sinar suci melesat dari tubuh ke dahinya, menandakan pertumbuhan luar biasa pada jiwanya. Shihao tak bisa menahan rasa kagum. Tempat ini tampak tenang, namun menyimpan makhluk legendaris dari kedalaman dunia bawah.
Namun dari bahaya besar itu, ia justru memperoleh berkah tak ternilai. Shihao tenggelam dalam kondisi transendental. Roh primordialnya kini berbentuk sosok kecil seukuran kepalan, duduk khidmat di depan tengkoraknya. Meski tampak seperti dirinya, aura ilahi dan wibawanya jauh melampaui Shihao yang biasa. Di sekelilingnya, 3 helai energi abadi melingkar, menyelimuti roh kecil itu dengan cahaya sakral. Tulisan suci dilantunkan secara alami dari mulutnya, dan energi kacau mengalir bersama cahaya yang terpancar. Dengan bantuan buah mata air kuning, kekuatan spiritual Shihao ditempa ulang. Tulisan suci, mulai dari catatan primordial sejati hingga 6 reinkarnasi Dao, bermunculan dan perlahan membentuk simbol yang terukir di tubuh roh kecil itu. Pemahaman Shihao menembus lapisan yang selama ini tersembunyi. Apa yang dulu tampak sulit dipahami, kini menjadi terang benderang. Ia sadar, pemahamannya selama ini masih dangkal. Kini ia benar-benar menguasai catatan primordial sejati bukan sekadar secara teknis, tetapi secara esensial. Catatan itu ternyata bukan teknik hebat, melainkan prinsip paling dasar dan murni yang menyingkap inti alam semesta. Ia bukan membingungkan, justru menyederhanakan. Inilah Dao sejati, mengubah yang rumit menjadi sederhana, mengangkat yang biasa menjadi luar biasa. Kini, semua teknik surgawi yang pernah Shihao pelajari seperti menyatu, berdiri di atas fondasi catatan primordial sejati. Simbol-simbol suci memenuhi roh primordialnya dan terpancar menuju salah satu dari 3 bunga Dao besar yang terbentuk dari energi abadi. Di dalam salah satu bunga Dao, tampak sosok yang duduk bersila melantunkan sutra. Sosok itu mirip dirinya, terlihat seperti berasal dari masa lalu. Keduanya terhubung dalam sebuah resonansi misterius, menyatukan pengalaman dan pemahaman. Shihao merasa seolah mengalami reinkarnasi. Tapi baginya, ini bukan reinkarnasi dalam arti harfiah, melainkan manifestasi dari sifat kehidupan yang mendalam, pemahaman pada tingkat yang belum pernah ia raih. Ini adalah inti dari segalanya, gumamnya. Ia sadar bahwa kitab suci, teknik, dan simbol hanyalah sarana. Yang utama adalah kedalaman pemahaman. Setelah pengalaman transendental itu, Shihao melanjutkan kultivasi dengan tenang. Meski metode mind tempering sempat berhenti, kini ia kembali menyatu dengan energi surgawi dari buah mata air kuning. Namun, saat ia membuka mata, ia tercengang. Shihao kini berada di tengah medan tulang tak berujung. Sebuah sungai kuning membawa aura kematian dan keheningan mutlak mengalir menuju jurang neraka yang dalam. Di sanalah ia menyadari makna sebenarnya dari nama buah mata air kuning. Buah ini bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga berkaitan erat dengan dunia kematian. Di bawah tebing, kawah raksasa terbuka seperti gerbang ke alam baka. Terdengar gaung samar dewa, iblis, dan roh-roh tua yang menjerit dalam penderitaan. Shihao bergidik. Meski telah mendapat pencerahan besar, tempat ini memperlihatkan sisi gelap yang tak bisa diabaikan. Shihao mendapati dirinya di dunia kematian yang sunyi dan luas, penuh tulang belulang tak berujung. Angin bertiup lembut, membawa debu tulang seperti abu dari zaman purba. Tak ada kehidupan, hanya kehampaan dan kehancuran. Apakah ini mimpi? Pikirnya, mencubit dirinya untuk memastikan. Rasa sakit itu nyata. Di hadapannya hanya ada dunia bawah yang suram. Ia mencoba terbang, menjelajah. Dari langit, ia melihat kawah raksasa yang seperti jurang neraka, menyemburkan roh-roh jahat dan tulang-tulang putih ke angkasa. Dewa dan iblis yang terbelenggu menjerit dalam penderitaan, roh-roh jahat jatuh ke magma, lalu meleleh menjadi asap. Dunia ini seperti hidup, tapi dipenuhi kematian. Saat kawah meledak, langit gelap oleh kabut jin dan energi kematian. Dunia bergetar, dan kekuatan besar menyeret Shihao ke pusat kawah. Ia terhisap ke dalam bersama gunung-gunung dan tulang-tulang, masuk ke kedalaman dunia bawah. Magma merah menyala membakar segalanya. Shihao melindungi diri dengan simbol Dao, tetapi tekanan dari jatuhan benda-benda raksasa membuat tubuhnya nyaris tak tahan. Dunia bawah mulai terbuka sepenuhnya. Ia melihat pulau-pulau tulang putih, istana hitam kuno, makhluk aneh keluar masuk. Tanah ini seperti neraka sejati, penuh jeritan dan penderitaan tanpa akhir.
Pilar batu muncul dari magma dengan makhluk yang disiksa di atasnya, dipenggal, dibakar, dicabik, namun tak mati. Tiba-tiba, istana emas muncul dari laut magma. Di dalamnya, sosok abadi terbelenggu 5 rantai warna-warni. Makhluk itu mengerang, lalu tubuh dan kepalanya tercabik dan terjerembab ke dalam magma. Shi Hao gemetar, bahkan makhluk abadi bisa hancur? Namun sebelum ia sempat mencerna semuanya, ia sendiri diseret dan diikat rantai es. Anggota tubuhnya diregang hingga batas, lalu, seperti yang ia saksikan sebelumnya, tercabik. Kepala dan tubuhnya jatuh ke magma, hanya menyisakan tulang putih. Tapi saat itu juga, Shi Hao tertawa. Semuanya ini ilusi, gumamnya. Saya tak percaya ini nyata. Ini ujian dari buah mata air kuning. Seketika, pedang abadi menancap di antara alisnya, memaku roh primordialnya. Dunia jadi hitam. Tapi di dalam kegelapan itu, Shi Hao mulai memahami. Penderitaan inilah yang menempanya. Ia sadar, buah itu bukan hanya menguji tubuh, tapi juga tekad. Datanglah neraka, teriaknya. Ia siap. Kini ia tahu, untuk jadi kuat, ia harus melewati kegelapan, bahkan jika itu berarti menghadapi ilusi kematian sendiri. Shi Hao terjerumus dalam kegelapan pekat. Tubuh dan kesadarannya terasa tercerai-berai, seolah terbakar dalam lautan magma. Namun, di tengah rasa sakit yang luar biasa, ia sadar. Ini bukan dunia nyata, melainkan pengaruh dari buah mata air kuning. Ilusi ini begitu hidup, nyaris mustahil dibedakan dari kenyataan. Tubuhnya seolah hancur lebur, roh primordialnya terpecah, dan kesadarannya nyaris sirna. Ia berjuang keras untuk bangkit, namun perlahan tenggelam dalam kehampaan. Di tengah kekacauan, terdengar suara dingin tak berperasaan yang menjelaskan. Buah mata air kuning terhubung langsung ke dunia bawah, membuka gerbang menuju neraka. Jika seseorang mati di sana, jiwanya akan benar-benar hancur. Jika selamat, pikirannya akan berubah selamanya. Roh Shi Hao hancur dan mengambang di lautan magma. Di antara puing-puing tulang dan sisa-sisa perang, sebuah api jiwa muncul. Dalam kabut ingatan, ia melihat bayangan masa lalu, pedang, baju besi, dan 2 benda kuno catatan primordial sejati dan diagram 10.000 roh. Namun, dirinya kehilangan identitas. Ia tak tahu lagi apakah ia Shi Hao, Huang, atau sekadar roh yang terbuang. Dalam kebingungan, ia mengingat kembali kehidupan lamanya, merasa seperti mati dalam keheningan dan dilupakan oleh dunia. Waktu terus berjalan. Dalam kesendirian, ia mencoba memahami apa yang terjadi, memungut kembali serpihan memori. Saat 1 abad berlalu, ingatannya kembali. Ia sadar, ia adalah Shi Hao dan ia telah mati di dunia bawah setelah memakan buah terkutuk itu. Namun, suara dingin itu kembali. Jika keinginanmu kuat, kau bisa bereinkarnasi. Seketika sebuah cakram reinkarnasi muncul, menyeret api jiwanya ke dalam lubang hitam. Ia berinkarnasi, lahir kembali, membawa kesadaran masa lalunya. Namun dunia yang ia masuki suram. Energi esensi dunia telah lenyap. Ia tumbuh hingga usia 160 tahun, tapi tidak mampu berkultivasi. Lalu ia mati dan lahir kembali lagi. Kali ini lebih sunyi, tanpa suara, tanpa kata. Setelah beberapa kali berinkarnasi, ia kembali terperangkap di dunia bawah. Suara dingin itu kembali bertanya, "Apa yang telah kau pelajari dari semua kehidupan itu?" Shi Hao hanya bisa menjawab, "Buah mata air kuning. Terlalu aneh." Dunia bawah runtuh. Magma menyembur tinggi dan Shi Hao bangkit dari mimpi panjangnya. Ia terbangun di depan 3 pohon emas bercahaya. Beberapa buah mata air kuning menggantung di cabangnya. Meski tubuhnya tak bergerak, roh primordialnya kini jauh lebih kuat. Bahkan sekelas alam dewa surgawi tak bisa menyamainya. Namun, saat ia melihat telapak tangannya, napasnya tercekat. Di sana ada 4 jejak reinkarnasi, sama seperti yang terukir sebelum setiap kelahirannya kembali. 4 kali. Ia telah benar-benar menjalani reinkarnasi 4 kali. Legenda pernah menyebutkan, hanya talenta luar biasa yang mampu meninggalkan jejak reinkarnasi. Tapi kini, Shi Hao membawanya di tubuhnya. Bukti nyata bahwa ia telah melewati batas antara hidup dan mati, berkali-kali. Apa yang sebenarnya terjadi? Desisnya penuh kebingungan.
Itu saja spoiler untuk episode 249 dari Donghua series Perfect World.